peserta BIM TK itu gelombang 48 dengan nomor peserta 48042. Kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu menggunakan aplikasi Veon. Mari kita ke tugas selanjutnya. Nah, sebelum ke aplikasinya, mari kita mengenal dulu apa itu Veon. Nah, Veon atau Virtual Ion Networks adalah perangkat lunak manajemen ruang kelas yang bebas dan terbuka atau open source. Atau secara singkatnya, Veon adalah aplikasi yang berjalan di sistem operasi Windows dan Linux. Veon memungkinkan pengajar atau sebagai guru ya memantau serta mengendalikan komputer siswa secara efisien dalam jaringan lokal. Jadi di dalam aplikasi Veon itu ada yang komputer yang bertugas sebagai server atau controlling ya atau pengendali, dan komputer satunya lagi atau beberapa komputer itu dapat dikendalikan yang dinamai dengan komputer klien. Nah, adapun beberapa fitur yang ada di Veon itu seperti live view, yaitu fungsinya sebagai melihat semua layar komputer siswa secara real time dalam satu tampilan thumbnail yang jernih. Kemudian sebagai remote control, yaitu mengambil alih kendali mouse dan keyboard siswa ya. Terus kemudian lock screen, bisa mengunci layar itu dari komputer server ya, jadi bisa kita kendalikan 100%, pokoknya itu sih komputer siswanya. Nah, adapun beberapa fitur yang digunakan yang berguna ya untuk pengajaran siswa di sekolah, yaitu untuk keperluan interaksi dan kolaborasi seperti dalam mode demo, yaitu layar yang disiarkan oleh guru yang ada di server itu bisa disebarkan ke seluruh komputer di kelas secara instan. Kemudian teks pesan, guru bisa mengirim pesan singkat atau instruksi ke satu siswa, grup atau seluruh kelas tanpa gangguan suara. Kemudian bisa buka URL atau buka situs web tertentu secara otomatis di semua browser komputer siswa dengan satu klik. Nah, aplikasi Veon sendiri itu dia aplikasi yang 100% gratis ya, dan open source, yaitu tidak berbayar sama sekali. Jadi sekolah bisa menghemat jutaan rupiah setiap tahunnya untuk software pengendali ya. Nah, kemudian keamanan dan privasi data itu meliputi key pair authentication, yaitu akses hanya diberikan kepada master yang memiliki kunci enkripsi yang cocok dengan klien. Kemudian akses jaringan lokal, yaitu antara komputer server dan komputer klien, dia itu hanya bisa digunakan di dalam jaringan LAN yang sama atau dalam WiFi yang sama. Kemudian interaksi LDAP AD mendukung sinkronisasi data pengguna dari server Windows Active Directory atau LDAP yang ada. Kemudian transparansi, siswa dapat mengetahui saat mereka sedang dipantau, namun ini secara opsional ya, siswa bisa mengetahui bisa tidak gitu, untuk membangun kepercayaan. Nah, aplikasi Veon sendiri itu bisa kita akses atau kita download di alamat veon.io. Ini bisa digunakan untuk Windows, untuk Linux. Nah, kemudian mari kita mulai ke tutorial instalasi Veon ya, karena laptop yang kita gunakan kali ini itu adalah Windows 64 bit. Jadi kita klik. Nah, kemudian
Nah, kemudian kita tunggu ya sampai terdownload. Nah, setelah terdownload kita install ya. Kita install. Nah, kemudian next ya. Nah, karena ini kita gunakan sebagai komputer server, jadi kita kliknya 2 kali ya, yang sebagai VN master dan ini interception driver. Oke, kemudian install, klik install. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian jika sudah terinstall, kita akan ke menu VN configurator ya. Kita akan diarahkan ke VN configurator. Nah, pertama kita klik general dulu, kemudian metodenya kita ubah ke key file authentication. Nah, kemudian setelah itu kita ke authentication key. Nah, kemudian kita create atau buat ya key pair yang baru. Nah, kali ini akan saya tulis sebagai nama saya. Lala ya, Lala lab 1 ya. Oke, kemudian oke. Loading ya. Ya, sudah disimpan ya. Nah, kemudian kita ke location and computers, kemudian kita pilih location. Nah, kita kasih nama yang tadi ya, lab 1. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita klik ke klien yang akan ditambahkan ya, dengan cara klik tanda plus ini. Nah, kemudian kita kasih nama ya. Saya akan beri nama sebagai BC1 ya. Nah, kemudian kita kembali ke authentication key. Nah, kemudian kita pilih key pairnya dan kemudian kita ekspor. Nah, kita simpan ya, ini disimpan. Nah, sudah kita simpan untuk kita siapkan nanti di klien ya. Nah, kita berpindah ke komputer klien ya. Di sini kita sudah mendownload VN, kemudian kita akan instalasi. Nah, bedanya dengan komputer server, di bagian ini untuk komputer klien kita itu jangan diklik ya VN masternya. Nah, kemudian kita install. Nah, kemudian kita masuk ke VN configurator. Di sini masih sama seperti di server. Klik general, kemudian metodenya kita ke key file authentication. Nah, kemudian di authentication key kita import key ya, kita import key pair yang dari komputer server. Oke, sukses. Oke. Nah, kemudian kita ke location and computers. Nah, di sini kita klik ya.
disamakan dengan server ya. Jadi servernya namanya web1. Kemudian kita apply. Oke. Nah, kemudian kita ke run ya. Kita ketik cmd cmd. Oke. Nah, kemudian harus kita ketahui ya, ini itu nama PC-nya apa untuk kita nanti tambahkan di komputer server. Itu caranya, klik this PC, kemudian di properties. Nah, di sini itu nama device-nya desktop strip BM6M CFE ya. Mari kita beralih ke komputer server. Nah, cara menambahkan komputer klien tadi itu adalah dengan diklik ini ya, kemudian kita kasih klik ini nama komputer klien yang tadi ya, disamakan ini host address-nya juga, kemudian diklik apply ya. Nah, kemudian kita coba ya, dilihat di view master apakah sudah masuk atau belum komputer kliennya. Nah, caranya dengan location and computer. Nah, sudah masuk ya. Nah, ada ya. Gimana ini? Nah, begini tampilan di komputer klien. Jadi dia menyesuaikan dengan yang ada di komputer klien. Nah, komputer klien kan seperti ini tampilannya tadi. Kita coba buka. Nah, dia lagi buka apa? Ini itu kelihatan ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini komputer kliennya. Sama ya tampilannya dengan di komputer server, karena komputer server ini kan fungsinya controlling atau monitoring di komputer klien. Sudah. Nah, ini tampilan komputer klien tadi. Sudah ya, sudah masuk ini komputer kliennya satu. Dah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.